kalian bertanya, dari mana hujan itu berasal dan bagaimana awan itu terbentuk? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak materi siklus air berikut ini. Proses terjadinya siklus air melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga transpirasi, yang keempat presipitasi, yang kelima limpasan, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Di saat cahaya matahari mengenai sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai, air akan menjadi uap air yang naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa juga disebut evaporasi. Ketika uap itu mencapai ke langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Hal ini disebut dengan kondensasi. Tahukah kalian bahwa air yang diserap oleh akar tanaman dan disalurkan ke daun untuk proses fotosintesis, kemudian hasilnya akan dikeluarkan dari tanaman melalui stomata? Itulah yang disebut transpirasi. Oleh karena itu, hujan banyak terjadi di tempat yang banyak pohon seperti perbukitan. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air, awan tersebut akan mengeluarkan air yang diturunkan ke bumi dalam bentuk hujan. Hal ini dikenal dengan presipitasi. Setelah itu, terjadi proses perpindahan air yang mengalir di atas permukaan bumi dari daratan yang lebih tinggi melalui danau atau sungai sampai ke laut, yang biasanya disebut sebagai limpasan. Saat hujan, air akan dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah sehingga menjadi air tanah. Proses air yang diserap oleh tanah dan merembes ke bawah dalam tanah disebut sebagai infiltrasi. Siklus ini terjadi secara berulang-ulang yang tak henti-henti. Perlu diketahui bahwa manfaat dari siklus air adalah mengatur suhu yang ada di lingkungan sekitar, menciptakan keseimbangan bumi, mengatur cuaca, dan juga bisa menciptakan terjadinya hujan.